Sepeda tak berlampu adalah cermin kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi keterbatasan, bagaimana kita menjadi cahaya bagi orang lain, dan bagaimana kita menulis kisah kita sendiri. Tapi kalau mendengarkan di kedai kopi sering ya? Ya sering gitu. Harapan kita ya kita cari pemimpin yang terbaik. Yang bisa mengayomi kita semua, Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Anjaran Saputra dalam program podcast Sepeda Tak Berlampu. Pada kesempatan ini telah hadir bersama-sama kita seorang narasumber, yaitu Pak Dahlan alias Pak Asyong. Selamat datang, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak ya. Baik, Pak Dahlan, atau mungkin saya lebih enak manggil apa nih? Pak Dahlan atau Pak Asyong nih? Dahlan aja, Pak. Pak Dahlan ya. Iya. Pak Dahlan, kalau boleh tahu nih Pak ya, Iya. memang kelahiran Dumai Pak ya? Ya, kita lahir di Dumai. Kelahiran di Dumai. Orang tua dari mana Pak? Kalau orang tua dari Bengkalis. Bengkalis. Jadi dari Bengkalis merantau ke Dumai. Ke Dumai. Sebagai buruh di perusahaan Chevron. Buruh Chevron. Kirain buruh panggul Pak. Ya, buruh itulah buruh. Buruh ya. Buruh Karyawan panggul, lah ya. termasuk buruh panggul. Iya. Ya, Kalau boleh tahu tahun berapa nih Pak masuk ke Dumai ya? Orang tua? orang tua tahun kalau tak salah 50 lebih. 50-an ya? Iya, 50 lebih. 50. Sekarang Bapak tinggal di mana domisili nih? Saya sendiri Ya, atau sekarang. orang tua. Bapak? Saya sendiri di Sidorejo, Pak. Sidoarjo. Kecilnya di Terikat. Terikat. Berarti orang tua dulu di Terikat ya? Jalan Terikat Sudirman. Sekarang orang tua masih ada kalau boleh tahu? Orang tua sudah almarhum. Udah almarhum. Rumah Terikat masih ada? Dulu rumah orang tua Terikat itu masih ada. Masih ada. Masih ada keluarga Pak ya? Masih Artinya Bapak lahir di Dumai, mengenyam pendidikan juga di Dumai. di Dumai. SD-nya di Dumai, SMP Dumai, SD di mana nih Pak? SD 4 SD 4 di dekat Jalan Wahidin. Wahidin. Oke, habis SD 6 tahun ya? Ya, 6 tahun. Oke. 6 tahun setengah, Pak, dulu. Oh. SMP-nya 3 tahun setengah. Oh ya, dulu ini ya. Dulu SD-nya 6 tahun. SMP-nya kok bisa muncul setengah itu Pak? ya tahun Ada perubahan tahun ajaran? waktu itu kurikulum SMP itu 3 tahun setengah. Oke. Oke, SD. SMP di mana? SMP di Datuk Laksamana. Datuk Laksamana, Iya, Patimura. Patimura. Oke. Dekat Pelabuhan Bala itu. Iya. Dulu cukup terkenal tuh Pak ya, Datuk Laksamana ya. Iya. Kenapa tidak ke negeri dulu Pak? Pernah tes nggak jebol juga. Nggak jebol. Nggak jebol. Oke. Nilainya Lanjut, kurang bagus. Iya. Lanjut kemana habis itu? Langsung waktu itu tamat SMP langsung lanjut ke SMA 2. SMA 2. SMA 2. Wah, itu bagus Pak. Berarti dari swasta udah bisa masuk ke negeri ya? Oh, bisa. SMA 2 saat itu sangat jaya ya. Iya. Sampai hari ini. SMA Negeri 2 ya. Kalau namanya cukup bagus lah. Tamat tahun berapa Pak? Alumni tahun berapa? Tahun 84. Oh, senior ya. Saat ini akhirnya apa nih usaha yang Bapak tekuni? Kalau sekarang ini ya petani-petani lah, Pak. Petani sawit gitu. Wow, itu bagus itu Pak. Sudah berapa lama Bapak di Dumai? Semenjak dari Sintong Dari sampai saat ini? sampai saat ini Sudah ada berapa tahun Pak? hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Ya. Ya kan Bapak bisa cerita nih, apa tidak membandingkan Bapak pernah di Pekanbaru, Bapak berasal dari Bengkalis, Iya. pernah di Sintong. Bagaimana Bapak melihat Dumai pada hari ini? Oh. Pada hari ini cukup maju. Ya, artinya Cukup maju perkembangannya. kita tahu nih Dumai kan heterogen nih Pak. Iya, Dumai heterogen, ya. Bisa dikatakan Dumai itu miniaturnya Indonesia. Iya. Suku yang ada dari Sabang sampai Merauke di Dumai itu ada. Iya. Iya kan? Oke. Mohon maaf, artinya Bapak juga mungkin bagian daripada heterogen tadi Iya. dengan keberagaman suku yang ada di Dumai. Iya. Itu bagaimana Bapak melihat kehidupannya? Nyaman atau gimana? Kalau dari segi pergaulan sebenarnya bagus kok. Asik-asik aja ya? Bagus kok orang Kota Dumai. Iya. Iya, karena saya tengok banyak heterogennya. Heterogen ya. Ya, saya pun dulunya bertetangga itu pun ya sering main lah rumah teman gitu. Ya, teman-teman pun sering ngumpul juga di rumah gitu. Dan Bapak bersuku Tionghoa Pak ya? Iya, Tionghoa. Aslinya Tapi Tionghoa. membaur ya? Membaur sama masyarakat yang heterogen membaur, tadi Pak. ya? Iya. Oke. Cukup lah. Iya. Cukup bagus. Kalau untuk Kota Dumai kayaknya masyarakat cukup bagus kok. Dibandingkan yang Untuk seperti dari segi ini
dari segi kemajemukan sosial. kemajuan sosial, dari segi suku-suku itu cukup baik. Iya. Ada nggak rasa ketidaknyamanan kira-kira nih? Oh, tidak Tak ada, ada Pak. ya? Tidak ada, Pak. Iya. Bapak melihat pembangunan Dumai hari ini gimana? Kalau hari Pembangunan ini secara infrastruktur lah. infrastruktur cukup bagus lah. Bagus ya? Ya, seperti jalan-jalan, ya kan cukup bagus gitu. Banyak diperbaiki. Ya, Pandangan sudut Bapak lah, dari pandangan sudut Bapak, pemerintah Bang Faisal gimana? dari apanya, Pak? Dalam penilaian Bapak lah, pemerintah pada hari ini gimana nih? Mungkin secara urusan infrastruktur, urusan surat menyurat, ADM atau gimana gitu. Mungkin kan bisa saja dulu ngurus surat susah, sekarang udah sudah ada MPP sekarang kan, mau pelayanan publik. Kalau masalah pengurusan surat menyurat, saya rasa cukup baik. Cukup baik ya. Cukup baik. Pelayanan pun bagus. Ya, Ini kan ada MPP nih, Ada. Mall Pelayanan Publik. Ya. Itu bagaimana Bapak menilai itu? ya baik. Tersentral situ Bagus. semuanya hari Ya, ini kan, bagus. Pelayanan cukup bagus. praktis dan efisien. Ya, cepat lagi. Cepat ya. Jadi Dumai pada hari ini, Iya. nah ini kita agak mencoba mengkerucut nih Pak ya. Iya. Pada hari ini Dumai dalam konteks kita akan menuju Pilkada 2024. Ya kan, itu kira-kira harapan Bapak lah, harapan pemerintah itu macam mana? Kalau dari dulu kita Iya. nggak pernah ikut politik, Iya. nggak pernah ikut politik, organisasi nggak pernah. Tapi kalau mendengarkan di kedai kopi sering, Sering ya. ya sering gitu. Harapan kita ya kita cari pemimpin yang terbaik. Yang terbaik. Nah, terbaik. Yang bisa mengayomi kita semua Pak ya. Ya, Memberikan rasa aman, Iya. tinggal di Dumai, ya, baik secara hidup, secara bermasyarakat maupun secara berbisnis ya kan. ya. Oke. Mungkin ada masukan Pak terhadap Dumai Pak? Terhadap Dumai. Iya. Oh, Bapak Ibu punya keinginan atau punya harapan Dumai itu seperti apa gitu? Dumai itu sebenarnya kalau kita berharap sebenarnya kan itu kan dari segi geografisnya kan Dumai ini kan memang daerah yang lokasinya cukup baik. Cukup baik ya. Cukup baik itu. Seperti ada pelabuhannya. Iya. gitu. Gerbang masuk dari Asia lah ya. Ya, terus dekat. Dia dekat dengan ini. Dekat dengan Asia. Ya, dekat dengan Malaysia. Iya, dekat. Dengan Dia ke dekat. Singapura akses Ya, mudah gitu jadi kan. perjalanan kita ke ini Keluar. ke negara tetangga kan dekat. Waktunya pun nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Iya, itu Akses pun mudah kita kan. Aksesnya iya. Kalau dulu kita istilahnya terletak di segitiga emas, Sijori ya. Oh iya. Singapura, Riau, kan dulu gambarannya. Oke. Dan pada hari ini yang seperti kita lihat lah pembangunan Pak ya. Iya. Oke lah ya. Kalau pembangunan ya cukup bagus lah selama ini. Selama ini. Bagus sekali. Paling kan yang jalan-jalan yang belum Ya. yang belum Perlu perawatan belum, lagi. belum disentuh, Iya. belum disentuh, belum diperbaiki itu aja. Apalagi daerah pinggiran ya, Daerah pinggiran. seperti 99. Kalau Bangsa Aceh gimana Pak? Udah maju kan? Infrastruktur udah maju oke ya. sekali. Iya. Bangsa Aceh itu ya. Iya. Kalau Bukit Timah gimana? Diterima ya cukup baik juga. Tapi Karena kan masih daerahnya masih luas itu. Iya, Masih perlu juga daerah-daerah yang dibutuhkan itu. daerah pinggir ya. Iya. Oke. Jadi hanya itulah mungkin yang Bapak lihat ya, yang perlu ditingkatkan lagi, Iya. perlu sentuhan pemerintah ya. Iya. Yang perlu itu kan sebenarnya keperluan masyarakat itu. Iya. Kebutuhan masyarakat itu pada kondisi tertentu itu. Iya. Ya, kalau posisi daerahnya perlu itu, ya itu yang dibutuhkan. Iya. Yang sifatnya prioritas gitu. Oh iya, ada skala prioritas lah ya. Iya. Memang beda daerah beda kan? Iya, beda. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak Dahlan Ya. atau mungkin juga alias Pak Siong ya. Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan bisnisnya lancar, kenyamanan dan ketentraman untuk tinggal di Dumai tetap terjaga ya Pak ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Sama. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kami dalam podcast Sepeda Tak Berlampu. Saya Budi Adrian Saputra, mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.